Kidung Agung, kenapa ya sampai orang sering menuduh ini kitab porno ya? Pertama-tama kita harus paham dulu, kitab Kidung Agung itu bicara apa? Nah, ada macam-macam pandangan tentang kitab Kidung Agung. Pertama, ada pandangan bahwa kitab Kidung Agung itu adalah gambaran hubungan Tuhan dan Israel. Jadi Israel itu seperti perempuan dan Tuhan itu seperti laki-laki yang saling mengasihi, saling menyayangi. Belakangan, teolog-teolog, penafsir-penafsir Protestan itu mengatakan bahwa mempelai laki-laki yang dibicarakan dalam kitab Kidung Agung itu adalah gambaran Kristus. Sedangkan mempelai perempuannya itu adalah jemaat. Tapi penafsiran semacam ini sudah lama ditinggalkan. Ada satu penafsiran yang lebih baru yang kelihatannya lebih bisa diterima. Dilihat dari sisi sejarah, bahwa kalau kita mempelajari latar belakang kitab Kidung Agung, itu sebenarnya adalah lagu-lagu. Namanya kidung. Kidung itu kan lagu. Lagu agung, lagu yang mulia. Maka penelusuran sejarah menunjukkan bahwa itu lagu-lagu itu biasa dinyanyikan dalam pesta-pesta nikah orang Yahudi. Ya, kita juga sekarang ada pesta nikah kan ada nyanyi-nyanyi Polones ya Bapak ya, nah, atau sekarang nih Jai ya, apalagi Tobelo. Nah, kita punya kebiasaan orang nikah nyanyi gitu. Nah, orang Yahudi punya kebiasaan kalau ada pesta nyanyinya, khusus pesta nikah nyanyinya Kidung Agung. Kalau begitu maka Kidung Agung adalah kidung khusus pernikahan. Kitab Kidung Agung berisi kidung-kidung yang berbicara soal hubungan suami istri. Kalau ada kata-kata buah dada di sana, apakah buah dada antara suami dalam konteks hubungan suami istri itu tabu? Tidak. Apakah unsur seksualitas di dalam hubungan suami istri adalah hal yang tabu? Tidak. Itu agung. Karena itu disebut sebagai Kidung Agung. Tapi kan ini porno. Begini. Kadang-kadang kita menilai porno. Kadang-kadang kita menilai ini kotor. Ada orang yang gini ya. Ada jemuran di luar jendela. Oh, kenapa ya itu baju kain putih itu kotor ya? Itu masih ada kotor itu. Setelah dilihat-lihat, kain putihnya tidak kotor. Dibuka, oh kacamatanya yang kotor. Ya, jadi bukan kainnya yang kotor, kacamata yang kotor. Seks itu sesuatu yang kudus. Allah menciptakan seks. Itu sesuatu yang kudus, sesuatu yang agung. Tapi kenapa sekarang dianggap porno? Karena manusia otaknya sudah dikuasai dosa. Sehingga akhirnya hal-hal yang merupakan keagungan dari Tuhan seringkali dinilai secara negatif. Karena pikiran kita yang negatif. Bukan karena apa yang tertulis negatif. Seringkali agama lain menuduh kita. Oh kita porno. Lah saya balas saja. Kalau begitu coba kita buka kitabmu dan kita lihat. Ada tidak? Saya bisa menunjukkan dari ayat-ayat kitab suci mereka. Bahwa orang yang pergi ke surga akan diberikan perempuan-perempuan dengan buah dada yang montok. Ayo, itu porno atau tidak? Pakai standar yang sama. Porno juga. Kenapa sibuk menyerang kami? Lupa diri. Kan begitu. Jadi kembali kepada kitab Kidung Agung, menurut saya bukan masalah pornonya. Tapi karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tidak sanggup menilai keagungan dan kemuliaan seksualitas yang Tuhan berikan, lalu menganggapnya porno. Orang Yahudi tidak menganggap itu porno, karena itu dianggap diberikan dalam sebutannya Shirul Ashar, kidung yang agung. Mereka menilai itu agung, tapi kita yang menilai itu porno. Kalau begitu,
Bukan persoalan kitabnya, tapi persoalan pikiran kita yang harus diperbaiki. Ya, jadi sekali lagi, kalau diletakkan dalam konteks suami istri, tidak ada yang tabu di situ. Lalu ada yang pernah tanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa sekarang kitab Kidung Agung jarang dikhotbahkan di gereja? Seperti saya jelaskan, ini khusus suami istri. Karena itu paling bagus kalau kitab Kidung Agung dijelaskan atau dikhotbahkan secara seri dalam persekutuan pasutri. Pas itu. Atau bikin pada konseling pranikah untuk orang mau masuk pernikahan. Itu bisa. Ya. Jadi kira-kira penjelasannya seperti itu ya.